Mungkin yang terjadi. Itu lereng laut. Jadi kalau ke laut kita ada rumah ya di situ. Berarti rumahnya itu di dalam lautnya ya, Pak? Iya, Rumahnya di bawah laut. Jadi di bawah laut masih ada rumahnya. perjalanan sekitar 40 menit. Kalau di sebelahnya namanya Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Sudiono dari Kota Suweke, Purwodadi. Oh, saya Bisa dipanggil San. Tolong disini. San. artinya apa? Santai, aktif dan Apa ya? Sangat istimewa ya komunitas kalian. Ini kakaknya dari Lalu. Iya. alhamdulillah. Kalau boleh tahu dulu ambil kuliah apa Pak? Ini siapa? Oh, bisa sih dulu. Antrian Oke, untuk di UTB sendiri saya jurusan pendidikan kepelatihan S1 pendidikan olahraga, masuknya di fakultas ekonomi. Kira-kira lulusan berapa nih, Kak? Untuk lulusan tahun 2021. Alhamdulillah. Berapa tahun? Karena itu saya Kalau yang sebelahnya pasti. Alhamdulillah dari awal masuk kuliah ketemu nih masalah, satu kelas sama masalah. Sahabat kayak ngomong ya, Kak? Bukan persahabatan, percintaan. Jangan, tapi jangan. Jadi seperti itu. Kalau di UTB sendiri, kalau pendidikan pelatihan olahraga ada pembinaan prestasi ya Pak? Untuk kakak berdua ini mengikuti pembinaan prestasi apa aja sih Kak? Dari awal masuk sampai lulus, bisa diceritakan Kak? Pengalamannya juga sama kuliah. Kalau yang di awal masa sama itu sudah sama sebenarnya silat dan silat terpenting karena yang di UTB sendiri yang paling enak itu di bagian olahraga itu yang hidung itu badminton, jadi saya itu Oh, berarti awal-awal badminton ya Kak? ya badminton Sampai sampai lulus juga nggak Kak? iya sampai terus dan terakhir Akrab juga Kak? Wow, Mantap nih, Kak. mantap. Berprestasi pasti nih kakaknya. Kalau Kak San? Kak Hasan alhamdulillah dari awal masuk di sini ambilnya tenis meja karena dulu basicnya memang tenis meja Iya. karena suka memainkan bola bukan perempuan ya. Iya, iya. Aku tidak ahli memainkan perempuan, ahlinya memainkan bola. Bola. Bola Maksudnya juga bola bisa pingpong. dimainkan, iya. Kemudian terus berakhir sampai akhirnya berakhir di sepak takraw juga karena ahli dalam sepak sila. Jadi sepak sila saya sangat ahli melihat maksudnya. Berarti bersamaan lagi ya Kak? Di akhir-akhir ikut sepak takraw semua ya? tapi Oh, di iya. jalan itu kita juga merintis petang. Oh, Ya. petang juga ya, Kak? Ini gambarnya ini. Oh ya, ini Kan namanya ada One petang. Piece. Ini gambar One Piece. Jadi kita merekrut untuk anggota semua mahasiswa untuk mengikuti Petang. Berarti Sampai kakak, prestasi juga. iya berarti kakak berdua ini juga yang merintis petang di UTP sendiri gitu ya Kak? Ya, Pada 18 tahun dulu itu, Pak. 2016. Tahun 2016. Istimewa. Itu awal terbentuknya itu mulai dari mana itu, Pak? Petang itu. Kalau terbentuknya salah satunya dari dosen di FKIP di UTP sendiri, Iya. ada 3 dosen dulu, kemudian disebarkan ke mahasiswa dan akhirnya berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah Banyak ya, Kak. yang mengikuti. Mantap, mantap, mantap.
Selama kuliah prestasinya apa aja nih Kak? Mungkin dari Kak Alan? Oke, untuk prestasi yang termasuk di Petang sendiri Wow. memang dapat juara 2 di Kejurnas mahasiswa Mantap ini, mantap. itu alhamdulillah dapat juara 2, dan mungkin karena itu juga buat semangat dari adik-adik juga, karena itu dari Petang sendiri seperti itu selalu kan juga ikut senat juga, Iya. senat mahasiswa yang memupuk kami untuk bisa habis lulus ini mau seperti apa. Itu di senat juga banyak sekali. Mungkin dulu waktu organisasi di divisi apa ya Kak? Maksudnya di bidang apa seperti itu? Oke, untuk dulu itu kita masih masuk di TKO, dari tim konsep operasional. Nah, itu di TKO itu sendiri kita dididik bagaimana membuat event, bagaimana mengendalikan event, mengonsep event, dan menjadi pelaksana. Masuk di tahap selanjutnya kita di pengurus awal di sekretaris. Saya kalau Suti ceritakan sendiri Mas. Berarti mantan sekjen ya Kak kakaknya ini? Iya. Wah, mantap ini. Ketua Senat tahun 2000. Wah, ceritanya menarik ini sepertinya Kak Suti. Dulu memang kita itu satu organisasi yang Iya. sama. Jadi dulu memang Mas Alan sebagai sekretaris, kemudian saya sebagai bendahara di Senat Mahasiswa di tahun 2017-18. Setelah jadi bendahara dan sekretaris, alhamdulillah kita dipercaya untuk membangun Senat lebih baik lagi, dan diberikan amanah untuk saya dulu dikasih jabatan ketua Senat. Wow. Mantap ini Kak. Alhamdulillah masih dipercaya Kira-kira itu Dari kota dari kota Purwodadi. Kota Sweke. Iya. Iya. Kalau desanya itu sangat unik. Gimana itu Kak ceritanya? Desanya itu Banyu Tarung. Kalau di bahasa Inggrisnya waterfact boleh, waterbar boleh, waterfact. Jadi Banyu Tarung. Oh, berarti airnya bertarung-tarung. Iya ya, Kak? harus. Makanya kalau di kuliah kita harus bertarung terus. Oh, seperti iya, iya. itu. jalannya ke sana juga gimana? Susah itu Kak Halus. jalannya. Halus. 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 Motornya miring samping ke samping. Sehalus harapan dia yang nggak pernah kita. Wah, ini. Siap-siap Kak. Siap. Sayang dia sama orang lain. Oh iya Kak, ngomong-ngomong kalau boleh dikasih tahu olahraga petang itu gimana sih Kak? Untuk cara mainnya bagaimana itu Kak? Saya serahkan untuk coach. Ini coach Oh, saya. coach San. Yang pertama mengenalkan petang saya, Pak. Wow. Saya dikenalkan. Untuk olahraga petang sendiri itu sebenarnya olahraga dari Prancis. Intinya sama seperti olahraga yang ada di Indonesia, nekeran, cuman bedanya mereka menggunakan bola besi dan bola kayu. Oh. Tujuan utamanya juga mendekati bola kayu. Bisa dimainkan 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 6 orang. Karena itu permainannya modelnya tim. Jadi ada single, double sama triple. Jadi seperti itu, boleh campuran, boleh laki-laki semua, boleh perempuan semua, seperti itu. Dan tujuannya juga untuk itulah istilahnya memenangkan permainan itu, bisa gamenya 11 poin, ini seperti itu. Kalau bolanya sendiri itu per orang berapa bola Kak? Kalau untuk bolanya sendiri itu per orang ketika main single itu 3. Ya. Oh. Double sama 3 bola. Kalau kita mainnya triple itu 1 orang 2 bola. Jadi 2 bosi untuk per orang ketika main triple. Berarti ada 3 kategori ya Kak? Single, Ada 3. double sama triple. Yang Oh, sering dimainkan. begitu. Yang Oh, sering iya. dimainkan seperti itu. Terus apa ada kategori yang lainnya lagi Kak? Banyak, untuk kategorinya sebenarnya banyak. Ada shooting game, shooting itu yang sangat istilahnya sangat menguji mental di shooting game. Banyak, ada double mix, ada double woman, ada triple man, triple woman, ada triple mix. Banyak. Kalau di total ada 11 nomor kalau di Indonesia. Wow, sangat banyak ya Kak Novi. Iya. Ternyata sangat Dan banyak. sudah Iya. masuk porpros juga. Wah, sebentar lagi mau Porprov ini Kak. Iya, alhamdulillah nanti ya fake Wah. untuk kabupaten masing-masing. Mantap ini. Oh iya Kak, Ah. dengar-dengar kakak berdua ini juga termasuk atlet Kabupaten. masing-masing ya Kak? Nah, Wah, Ya, ini. alhamdulillah dipercaya kalau saya di Kabupaten Karanganyar.
Ya, kalau Kak Suti sendiri pasti di kota Sweke ya Kak? Kabupaten Gerobokan. Iya, Setiap Kabupaten. habis latihan langsung makan soy. Oh, Wah, mantap ini. Biar bisa melompat-lompat. Oh iya, kalau kakaknya ini setiap hari apa kak latihannya? Kalau di Karanganyar sama Purwodadinya itu? Untuk Karanganyar hampir yang bulan kemarin tuh hampir setiap hari, tapi kalau untuk yang ini mulai bulan ini tuh 1 minggu 3 kali ya, Selasa, Kamis sama Sabtu, karena juga sudah masuk di penelitian. Jadi banyak yang universitas apalagi Tunas Pembangunan Surakarta itu masuk penelitian di kopi Karanganyar. Oh Gitu. iya. Jadi dan mereka pun juga buat timbal balik dari anaknya juga berkembang. Nah, itu semoga ini bisa berjalan terus. Jadi sinergi antara UTP mahasiswanya sama dari kabupaten. Kabupaten. Baik. Kalau untuk Kak Suti sendiri bagaimana? Untuk latihan sendiri untuk di Gerobokan sebenarnya seminggu 3 kali yang wajib. Iya. Untuk saya sendiri bisa latihan itu setiap hari karena kita bisa sharing berbagi pengalaman di kabupaten lain di Solo Raya, terutama karena kita lingkupnya masih di Solo Raya. Kebetulan kuliahnya juga di UTP Solo juga. Banyak teman-teman kabupaten lain yang latihan bersama di sana karena base campnya Petang Solo Raya. Alhamdulillah itu pendirinya pertama itu di UTP itu. UTP sendiri. Surakarta. Iya, seperti itu. Sangat keren-keren banget kakak-kakaknya ini. Berarti Kak Suti juga sering ikut latihan di Karanganyar gitu ya Kak? Alhamdulillah kalau di Karanganyar istilahnya banyak teman-teman yang welcome karena dulu juga pernah sebelum saya masuk atlet di Kabupaten Gerobokan, saya dulu pernah jadi coach di Wow. Kabupaten Karanganyar. Keren banget ini kakaknya. Ikut dari kopi sebelum Porprov atau Nah, sebelum yang Porprov mengenalkan seperti itu. Dan sampai sekarang hubungannya masih erat dan masih baik, jadinya ketika mau latihan di sana diperbolehkan seperti itu. Oh iya, kemarin juga waktu kayaknya ke Mongkrang ya Kak? Kak Suti juga ikut ya Kak? Ternyata Pendakian itu kak di Ya, Mongkrang. alhamdulillah itu salah satu uji fisik di sana. Dan alhamdulillah saya sampai sana itu karena motivasinya sampai sana saya makan mie. Wow. Sampai puncak saya makan mie, alhamdulillah mie-nya tinggal bungkusnya saja. Wah, Enggak tinggal kenangan. Dan kenangannya ditinggal di sana. wah ini. tapi sampahnya tetap dibawa turun kan Kak? Nah, itu wajib. Jaga Karena ini juga kebersihan. alam anak Mapala, jadi Waduh, pecinta Mapala, alam, jadi mantap. tahu di sana seperti itu. Berarti ini kakak masih aktif di kampus atau bagaimana ini kak? Kalau sudah lulus ini? Untuk akhir ini habis lulus kemarin Maret, alhamdulillah juga kita Dekat, Mas. Mas. Agak dekat. Lucu ini kakak-kakaknya. Dekat. Jangan Lebih terlalu dekat, Oke. biar nggak Yang tepuk penting sebelah kamu tangan dekat lagi saya. kak. Agak jauh man. Nah, kamu dari situ aku di sini. Oke, habis lulus ini alhamdulillah juga karena kita dapat domblengan dari Senat, maksud dalam arti pengalaman di Senat tadi di UTP sendiri. Jadi kita jangan sampai berhenti berkarya. Jadi alhamdulillah habis lulus kemarin juga kita buat, saya sendiri kemarin buat untuk masas. Itu ada seger waras terapi Karanganyar. Jadi nanti bisa dicek di IG ya. Itu untuk Seger waras. Seger waras. Nah, itu. Terus ada juga meningkatkan pola berpikir di kita menjual barang. Saya menjual untuk seger waras snack Karanganyar. Jadi Wow. konteksnya sama gitu. Lalu habis itu kita juga tidak tinggal diam karena kita juga pendidikan. Jadi saya maksudnya kalau ada lowongan itu juga kita masukkan. Dan ini persiapan juga semoga rezeki juga ke kita, insya Allah ada kerjaan dan masuk di dibuka PNS yang tahun Yang ada juga. Tapi kita juga tidak menutup, tidak harus kita fokus di PNS tidak, tapi kita mengembangkan diri kita, pola pikir kita supaya oh aku lulusan dari ini, yang dilihat itu hasil karyanya kayak gitu ya. Untuk adik-adiknya juga oh Mas ini bisa seperti ini. Ini bukannya pamer ya. Iya iya kak. Iya. Iya Kak, enggak ini Biar memotivasi teman-teman yang lainnya di sini kak. Ya untuk Mas Uti, Untuk Mas Suti bagaimana? bos tebunya. Oh. Wah ini. Bukan. Kalau saya juga ya Kak? alhamdulillah bukan bos.
masih petani tebu. Wow, Jadi saya alhamdulillah di desa saya sudah diterima di PNS, pegawai negeri sawah. Jadi Saya kira pegawai negeri sipil kan? pegawai negeri itu nggak harus sipil. Oh iya. Pegawai negeri sipil itu nggak akan bisa bertahan kalau tidak ada beras atau dari petani, karena sektornya kan pertanian. Saya kan di sana pertanian alhamdulillah seperti itu, dan juga sedikit banyak juga apa itu istilahnya menanam tebu. Jadi pabrik gula. Makanya saya manisnya seperti ini. Wow. Karena saya pabriknya. Jadi Oh berarti pabrik gulanya, Iya, manisnya, pabrik yang manis. Makanya saya manisnya Oh iya. enggak karuan, enggak kuat. Nggak kuat. lupa Petre. Jangan lupa seperti itu. Terus juga apa yang dikatakan Mas Alan itu benar. Jadi ketika kita udah lulus, istilahnya jangan berhenti untuk berkarya, karena istilahnya banyak lahan untuk kita berkarya, banyak tempat untuk kita berkarya, dan banyak apa istilahnya orang-orang yang mau kita ajak berkarya. Yang terpenting orang itu mau diajak berkarya dan bermanfaat untuk orang di sekitar kita, seperti itu. Mantap ini kakak. Betul Mas Alan? Betul sekali. Alhamdulillah. Jangan lupa Bupati ngopi. Grobogan. Jangan lupa ngopi Betul. ya. Jangan lupa ngopi untuk mencari inspirasi yang kadang datangnya secara tiba-tiba. Wah ini mendalam banget ini. Cinta ya kak. Iya, Juga karena- kadang datangnya tiba-tiba. Sabar nanti. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Iya. Iya. Ini kayaknya anaknya curhat ini. Sering mengalami kayaknya. Kayaknya juga sering mengalami ini. Bukan sering lagi, udah sering dibegitukan jadi Oh. terbiasa. Terbiasa. Biasa. Wah. Oh iya kak, pesan kesannya selama di UTP ini gimana kak? Menurutnya Kak Alan dulu terlebih dahulu, bagaimana? Untuk proses di UTP sendiri. Iya. Langsung dirangkum menjadi kesan dan Iya. pesan. Pesan Spesialnya di UTP Padat, itu. jelas, dan yang Setelah paling lulus itu bisa untuk- bermanfaat di masyarakat atau bagaimana? Bisa meneruskan atau bagaimana? Seperti itu Pak. Oke, untuk pengalaman dari UTP sendiri dalam bentuk yang puncaknya di skripsi. Jadi di skripsi itu kita bisa tahu bagaimana mengerjakan data, mengolah data, dan bagaimana kalau kita itu pada posisi terendah, dan itu juga kita teman siapa yang paling dekat di situ. Nah, gitu. Itu untuk kita juga, dan itu yang dicari saat skripsi. Teman yang paling bisa membantu saat skripsi itu yang kita cari untuk selama ini. Ternyata jadi tidak semua kita boleh banyak teman, tapi kita juga harus selektif untuk memilih. Nah, dan dalam proses skripsi itu tadi bukan kita bisa mengerjakannya, bukan, tapi bagaimana kita bisa menularkannya. Jadi ke adik-adiknya, bagaimana toh membuat judul, menentukan latar belakang masalah, terus rumusan, hipotesis dan sebagainya. Itu kan kita juga proses belajar sedikit, kita bisa tularkan ke adik-adik. Nah, itu nilainya di situ. Jadi kalau di UTP sendiri kita dididik untuk membuat skripsi sendiri itu harus bisa menularkan kembali. Nah, itu yang paling penting. Lalu sehabis dari situ kita keluar, yaitu kita bisa berkarya lebih, kita bisa tahu peluang mana yang baik untuk spesialis kita, dan ibaratnya bentuk dari kita lulus ini yang di bidang yang kosong di mana, ibaratnya petang di kabupaten belum ada banyak, kita sudah bisa merangkul teman-teman yang petang di kabupaten. Nah, itu kita juga bisa jadi pelatih, bisa jadi sport massage, dan banyak hal di bidang olahraga. Untuk guru sendiri, kita karena dari fakultas keguruan otomatis kita menjadi guru. Itu tidak bisa dipungkiri kan seperti itu. Kalau lanjut itu biasanya tergantung diri kita dan keluarga. Kalau bisa disambi, kalau kita sudah masuk sekolah, kita disambi buat masuk di S2 bisa. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengembangkan diri kita. Kalau kita hanya stagnan di situ, kita tidak bisa berkembang. Mungkin itu. Terus sedikit saja. Jadi dulu saya diajarkan Motivasi. Jadi, kalau di organisasi Senat sendiri, saya ditekankan hidup-hidupilah organisasi, jangan mencari hidup di organisasi. Itu ditekankan dari senior yang dulu. Lalu masalah kecil jangan dibesar-besarkan, dibuang saja. Mungkin itu untuk
pengalaman ke depan. Jadi setiap di masyarakat setiap orang beda-beda. Nah, itu mungkin dari saya intinya jangan berhenti berkarya karena kita masih mempunyai waktu. Kalau waktunya sudah habis kan kita tidak bisa berkarya. Mungkin itu. Mungkin kalau Masnya? Untuk saya sendiri, untuk apa istilahnya kesan dan kesan di UTP sendiri, yang paling utama itu jangan kita lihat siapa yang ada di UTP. Jadi sivitas akademika yang ada di UTP itu jangan kita istilahnya kita lihat oh dia seperti ini. Jangan lihat seperti itu dulu. Tapi lihat UTP-nya. Karena apa? Sedikit banyak itu UTP yang membuat saya sama Mas Alan itu sampai di titik seperti ini. Wow. Ketika tidak ada UTP, mungkin kita tidak sampai di titik ini karena banyak pengalaman, banyak apa istilahnya motivasi yang tentunya kita tidak kita dapat di selain di UTP. Jadi di UTP itu banyak pengalaman dan motivasi yang membuat mahasiswa-mahasiswinya itu lebih kreatif lagi. Jadi lebih inovatif dan lebih apa istilahnya tidak berhenti berkarya. Jadi kreatif semua mahasiswanya. Kemudian untuk istilahnya untuk satu apa ya istilahnya ini motivasi lah. Jadi ketika kita ingin berjalan cepat maka berjalanlah sendiri. Tapi ketika kita ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama. Mungkin seperti itu. Jadi itu salah satu yang saya pegang pada saat saya masuk, kemudian sampai saya sampai lulus dan alhamdulillah mungkin bisa mendapat pekerjaan di Solo seperti itu. Mungkin masalah ada tambahan lagi. Dan kita di sini juga tidak lupa dari dosen dari yang mendidik kita seperti ini. Jadi saya yang pertama juga Pak Koko, Pak Odrat sebagai kabor di kami, lalu Pak Teguh Santosa pembimbing dan Pak Imron selaku pembina petang juga. Jadi semuanya ini tidak bisa kita dipisahkan. Tidak bisa kita pisahkan. Jadi sudah jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti kecap bambang. Wah, mantap banget nih Kak ceritanya dari pengalaman, percintaan, terus usahanya gitu nggak? Mantap banget ini kakak-kakaknya. Oh iya, berarti di UTP termasuk juga universitas yang bagus ya Kak? Soalnya juga udah menciptakan kakak-kakak yang mempunyai pandangan hidup sangat bagus lah, sangat keren. Alhamdulillah. Karena sesuai dengan ciri tentara pelajar yaitu kemandirian, kepeloporan, dan patriotisme. Jadi 3 pokok itu yang harus dipegang. Ketika udah tahu inti sari dari 3 ciri tadi, insya Allah mau bagaimanapun keadaannya, jadi mau pandemi atau tidak pandemi, mau seperti apa yang mau kita lawan, masa depan apa, ketika itu udah kita artinya udah tahu, pasti kita bisa melewati semua itu. Seperti Mantap, yang mantap. penting semangat, usaha dan doa jangan ditinggalkan. Oh, yang penting semangat, usaha dan doa dan jangan ditinggalkan. jangan lupa kopi. Oke. Jangan lupa kopi. Mantap ini Kak. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakaknya yang sudah menyempatkan waktu Di channel POK Kreatif ini. Buat teman-teman jangan lupa Like, comment, and subscribe. terima kasih. Bye.